Perkenalkan, nama saya Jessica Tabita Natali dengan NIM 1908103011066. Kali ini saya akan menganalisis tentang PT Central Omega Research Tbk. Jadi PT Central Omega Research Tbk ini perusahaan sektor B dan bergerak di bidang usaha pertambangan, pengelolaan mineral, dan perdagangan hasil tambang yang dilakukan melalui entitas anak. Selanjutnya ada laba operasi, rumusnya itu laba kotor dikurangi biaya operasi dikurangi COGS. Nah, pada tahun 2019 itu hasilnya minus 228 miliar sekian. Dan pada tahun 2018 itu hasilnya minus 516 miliar sekian. Jadi perusahaan tidak dapat menghasilkan laba dari kegiatan operasi pada tahun 2019 disebabkan karena meningkatnya biaya operasi yang berasal dari penjualan. Sedangkan pada tahun 2018 itu disebabkan karena besarnya COGS. Nah, COGS yang besar ini disebabkan karena besarnya pemakaian bahan baku dan upah langsung. Lalu ada laba non operasi, rumusnya itu pendapatan non operasi dikurangi beban operasi dikurangi pajak. Ini itu angkanya diambil yang pendapatan dan beban operasi itu dari penghasilan dan beban lain-lain. Jadi antara beban dan pendapatan non operasinya itu dipisah baru dihitung. Nah, pada tahun 2019 itu hasilnya ketemu minus 188 miliar sekian, dan pada tahun 2018 itu hasilnya minus 108 miliar sekian. Jadi itu perusahaan tidak mampu menghasilkan laba dari kegiatan non operasi. Bahkan pendapatan non operasi perusahaan 2018 itu negatif karena keuntungannya itu hanya berasal dari pendapatan bunga serta lain-lain. Sedangkan kerugian selisih kurs itu menjadi faktor pengurang pendapatan paling besar. Dan pada tahun 2019 itu, walaupun pendapatan non operasi perusahaan bernilai positif, tetapi laba non operasi perusahaan itu masih negatif. Dikarenakan beban non operasi perusahaan itu cukup besar. Penyebabnya itu penurunan nilai persediaan, penyusutan, dan beban eksplorasi yang besar. Lalu ada penghasilan komprehensif. Itu bisa dilihat di slide. Untuk pos luar biasa, pos khusus, dan operasi yang dihentikan itu tidak ada. Dan perubahan akuntansi itu, kebijakan akuntansinya itu selalu konsisten. Lalu ada beban tangguhan yang mungkin terjadi pada perusahaan, itu tidak ada. Untuk imbalan kerja tambahan itu, gaji dan imbalan kerja jangka pendek itu diberikan kepada karyawan kunci, yaitu direksi dan komisaris. Lalu ada penghitungan atas laba bersaham untuk struktur modal sederhana dan struktur modal kompleks. Nah, itu setelah dihitung itu hasilnya ketemu minus 18,44. Nah, ini itu hanya menggunakan struktur modal sederhana karena tidak ada opsi waran atau efek konversi yang beredar. Perusahaan tidak memperoleh laba pada tahun 2019 sehingga muncul rugi per saham. Selanjutnya itu ada analisis imbal hasil atas modal investasi dan analisis profitabilitas. Jadi kita hitung dulu NOA-nya. Rumusnya itu aset operasi dikurangi liabilitas operasi, lalu NFO-nya liabilitas keuangan dikurangi aset keuangan, lalu ada SE itu ekuitas pemegang saham. Lalu jumlah NOA itu harus sama dengan NFO ditambah SE. Lalu untuk menghitung NOPAT itu kita hitung dulu beban operasi dan laba usaha, lalu dimasukkan ke rumus NOPAT-nya sehingga NOPAT 2019 itu ketemunya 774 miliar sekian, dan 2018 itu ketemu 1 triliun sekian. Lalu dihitung RNOA-nya. Rumusnya RNOA itu NOPAT dibagi NOA. Tahun 2019 itu ketemu 51%, artinya perusahaan hanya dapat menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasi sebesar 51% dari rata-rata aset operasi neto perusahaan, karena perusahaan itu kurang mampu memanfaatkan aset operasi neto dari rata-rata operasi neto yang dimiliki perusahaan. Padahal perusahaan itu memiliki aset operasi neto dalam jumlah yang banyak, terutama pada aset tetapnya itu berupa mesin. Dan pada tahun 2018 itu ketemu 78% hasilnya. Artinya perusahaan hanya dapat menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasi sebesar 78% dari rata-rata aset neto perusahaan. Selanjutnya itu ada imbal hasil atas aset operasi neto yang dipengaruhi leverage. Itu bisa dilihat rumusnya pada slide. Hasilnya itu pada tahun 2019 itu 0,51. Artinya perusahaan hanya dapat menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasi sebesar 51% dari rata-rata aset neto perusahaan. Lalu pada tahun 2018 itu hasilnya 0,78. Artinya perusahaan hanya dapat menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasi sebesar 78% dari rata-rata aset neto perusahaan. Lalu selanjutnya ada imbal hasil atas aset operasi neto yang dikaitkan dengan hubungan margin laba dan perputaran aset operasi neto. Jadi kita hitung dulu itu OPM-nya, lalu kita hitung disagregasi perputaran asetnya, lalu margin laba operasi neto itu dikali perputaran aset operasi neto, sehingga ketemu RNOA-nya itu tahun 2019 itu hasilnya itu 0,51. Artinya perusahaan hanya mampu menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasi sebesar 51% dari rata-rata aset operasi neto perusahaan. Lalu pada tahun 2018 itu ketemu 0,78. Artinya itu perusahaan hanya dapat menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasi sebesar 78% dari rata-rata aset neto perusahaan. Selanjutnya kita menghitung ROCE. ROCE itu rumusnya laba bersih dikurangi dividen saham preferred dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Ini laba netonya itu diganti rugi neto karena perusahaannya itu rugi. Nah, pada tahun 2019 itu hasilnya minus 0,10. Artinya pada tahun 2019 itu dari rata-rata ekuitas pemegang saham biasa itu perusahaan menghasilkan imbal hasil berupa rugi 10% karena perusahaan belum dapat memanfaatkan investasi yang dimiliki dengan baik serta mengalami kerugian. Kerugian ini tuh lebih disebabkan karena beban di luar usaha berupa penurunan nilai, persediaan, penyusutan, dan beban eksplorasi yang jumlahnya besar. Lalu ROCE 2018 itu hasilnya minus 0,08. Artinya di rata-rata ekuitas pemegang saham biasa perusahaan menghasilkan imbal hasil berupa rugi yaitu 8%. Lalu selanjutnya ada imbal hasil atas ekuitas saham biasa yang dipengaruhi leverage. Itu rumusnya margin laba disesuaikan dikali perputaran aset dikali leverage. Jadi pada tahun 2019 itu hasilnya ketemu minus 0,10. Artinya pada tahun 2019 itu dari rata-rata ekuitas pemegang saham biasa perusahaan itu menghasilkan imbal hasil berupa rugi yaitu 10%. Lalu pada tahun 2018 itu hasilnya ketemu minus 0,08. Artinya dari rata-rata ekuitas pemegang saham biasa perusahaan itu menghasilkan imbal hasil berupa rugi yaitu 8%. ROIC itu rumusnya laba bersih dibagi modal investasi. Nah, 2019 itu hasilnya minus 0,10. Artinya perusahaan tidak dapat menghasilkan laba bersih dari modal investasi melainkan rugi bersih yaitu 10%. Lalu 2018 itu hasilnya minus 0,09. Artinya perusahaan tidak dapat menghasilkan laba bersih dari modal investasi melainkan rugi bersih sebesar 9%. Nah, ROIC yang negatif ini karena perusahaan belum memanfaatkan modal investasi dengan maksimal. 2019 itu hasilnya 608 miliar sekian dan 2018 itu hasilnya 1 triliun sekian. Jadi kesimpulannya itu arus kas bebas yang positif ini mencerminkan jumlah yang tersedia untuk aktivitas bisnis setelah penyisihan untuk kebutuhan pendanaan dan investasi untuk mempertahankan kapasitas produktif pada tingkat saat ini. Nah, pertumbuhan dan
fleksibilitas keuangan itu tergantung dari ketersediaan arus kas bebas. Lalu ada rasio kecukupan arus kas, ini tuh menggunakan laporan keuangan 2019 saja, jadi itu ketemu hasilnya tuh 1,26. Artinya itu perusahaan memiliki sumber kas internal yang cukup untuk membiayai operasi. Nah, kas internal yang cukup ini disebabkan karena tidak adanya penambahan persediaan dan perusahaan sudah lama tidak membagikan dividen tunai. Arus kas operasi perusahaan ini juga lebih besar daripada modal yang dikeluarkan perusahaan, sehingga sumber kas internal perusahaan itu cukup untuk membiayai operasi walaupun arus kas operasi perusahaan itu mengalami penurunan yang drastis dari 2018 ke 2019. Nah, penurunan ini itu disebabkan karena walaupun penerimaan dari pelanggan itu naik, tetapi terjadi pengeluaran besar, yaitu pembayaran kepada kontraktor, pemasok, dan lainnya, serta pendapatan bunga yang turun setengah dari pendapatan tahun 2018. Tahun 2019 itu ketemu hasilnya 0,03, artinya rasio investasi 2019 itu kurang memuaskan, dan 2018 itu ketemu 0,07. Jadi itu rasio reinvestasi 2018 itu memuaskan. Lalu untuk pendanaan perusahaan itu bisa dilihat di slide ini dari mana saja pendanaannya, dan yang paling besar itu diperoleh dari pinjaman jangka pendek dan lembaga keuangan. Nah, terkait kesempatan investasi itu perusahaan kurang efektif dalam berinvestasi. Jadi itu bisa dilihat dari rasio reinvestasi tadi itu kan 2018 itu hanya sebesar 7% dan 2019 itu malah turun jadi 3%. Arus kas dari aktivitas investasi perusahaan itu juga negatif. Terkait kebijakan dividen itu semenjak 2015 itu tidak membagikan dividen. Hal ini mungkin itu terjadi karena perusahaan itu mencatatkan rugi bersih. Selanjutnya itu ada analisis likuiditas serta struktur modal dan solvabilitas. Jadi itu pertama ada rasio lancar, rumusnya itu aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Nah, 2019 ini ketemu hasilnya 1,11. Artinya aset lancar pada 2019 ini mampu untuk membayar liabilitas jangka pendek karena aset lancar PT Central Omega Research ini 1 kali lebih banyak daripada liabilitas jangka pendek. 111% aset lancar yang ada itu mampu membackup liabilitas jangka pendek yang ada. Lalu pada 2018 itu hasilnya ketemu 0,82. Berarti itu aset lancar pada tahun 2018 itu kurang mampu untuk membayar liabilitas jangka pendek karena hanya 82% aset lancar yang ada yang mampu membackup liabilitas jangka pendek. Ada rasio kas terhadap aset lancar. Jadi itu rumusnya itu kas ditambah setara kas ditambah efek yang diperdagangkan dibagi aset lancar. 2019 itu ketemu hasilnya 0,03. Artinya dari aset lancar yang ada ternyata kas dan setara kas itu hanya 3%. Sehingga yang paling mudah digunakan untuk alat pembayaran itu hanya 3% dari total aset lancar yang ada. Jika misalnya kasnya habis, maka masih ada setara kas atau efek yang diperdagangkan yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Lalu 2018 itu ketemu 0,02. Artinya itu dari aset lancar yang ada, kas dan setara kas itu hanya 2%, sehingga yang paling mudah digunakan untuk alat pembayaran hanya 2% dari total aset lancar yang ada. Ada rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek. Rumusnya itu kas ditambah setara kas ditambah efek yang diperdagangkan dibagi liabilitas jangka pendek. 2019 itu ketemu 0,03, artinya dari liabilitas jangka pendek yang dimiliki perusahaan, kas dan setara kas perusahaan itu hanya mampu melunasi 3% dari liabilitas jangka pendek yang ada. Lalu 2018 itu ketemu 0,01, artinya dari liabilitas jangka pendek yang dimiliki perusahaan, kas dan setara kas itu hanya mampu melunasi 1% dari liabilitas jangka pendek yang ada. Selanjutnya itu rumusnya ini bisa dilihat pada slide. Jadi yang pertama itu ada perputaran piutang usaha tahun 2019 itu dari penjualan yang dilakukan perusahaan dalam setahun itu rata-rata piutang yang tertagih itu 7,59 kali. Nah, piutang yang besar ini karena memberikan piutang terbesar kepada Shanxi Minmetal Industrial dan Trading Co Ltd. Lalu cadangan kerugian penurunan nilainya itu juga sangat besar. Dan pada tahun 2019 itu artinya tuh penjualan yang dilakukan perusahaan dalam setahun rata-rata piutang tertagih itu hanya 5,77 kali. Lalu ada jumlah kali penjualan dalam piutang, artinya itu perusahaan membutuhkan waktu rata-rata sebanyak 4 hari pada tahun 2019 dan 96 hari pada 2018 untuk menagih piutang. Lalu periode penagihan artinya dalam setahun perusahaan membutuhkan rata-rata 47 hari pada tahun 2019, sementara pada 2018 itu membutuhkan 62 hari untuk menagih piutang usaha. Lalu interpretasi ukuran likuiditas piutang. Nah, 2019 ini artinya piutang bruto yang ada itu sebesar 8,20, merupakan penyisian piutang tak tertagih. Lalu 2018 itu artinya piutang bruto yang ada itu sebesar 0,38 merupakan penyisian piutang yang tak tertagih. Lalu ada ukuran perputaran persediaan. Nah, perputaran persediaan itu setelah dilakukan perhitungan itu artinya PT Central Omega Research Tbk itu membutuhkan waktu 0,80 kali pada tahun 2019, sementara 2018 itu 1,56 kali untuk menjual persediaannya. Nah, dari hari penjualan dalam persediaan itu artinya itu PT Central Omega Research Tbk itu membutuhkan waktu 500 hari pada tahun 2019, sementara tahun 2018 itu membutuhkan 267 hari untuk menjual persediaan akhirnya. Lalu menginterpretasikan perputaran persediaan setelah dilakukan perhitungan artinya itu pada tahun 2019 PT Central Omega Research Tbk itu membutuhkan waktu 504 hari dan 2018 itu membutuhkan waktu 363 hari untuk menjual persediaan dan menagih piutangnya berdasarkan tingkat piutang dan persediaan saat ini. Selanjutnya ada perputaran utang usaha. Rumusnya itu beban pokok penjualan dibagi rata-rata utang usaha. Jadi 2019 itu artinya tuh perusahaan membayarkan rata-rata utang usaha sebanyak 1,34 kali dalam setahun. Dan 2018 itu artinya perusahaan membayarkan rata-rata utang usaha sebanyak 2,49 kali dalam setahun. Jadi itu semakin besar nilai rasio ini tuh artinya semakin cepat jangka waktu perusahaan membayarkan utang kepada pemasoknya. Lalu ada jumlah hari pembelian dalam utang usaha pada tahun 2019 itu artinya tuh perusahaan membutuhkan waktu rata-rata 164 hari dalam membayar kewajiban kepada pemasok. Lalu 2018 itu artinya perusahaan membutuhkan waktu rata-rata 248 hari dalam membayar kewajiban kepada pemasok. Nah, lama periode pembayaran ini mungkin
menunjukkan itu bahwa perusahaan itu menggunakan modal dari pemasok dalam jumlah yang besar. 2019 itu ketemu hasilnya 0,04, artinya utang lancar perusahaan dapat dibayar dengan 4% aset lancar di luar persediaan. Lalu 2018 itu ketemu 0,15, artinya utang lancar perusahaan yang dimiliki dapat dibayar dengan 15% aset lancar di luar persediaan. Lalu ada ukuran arus kas, itu rumusnya arus kas operasi dibagi liabilitas jangka pendek. Nah, pada tahun 2019 itu ketemu 0,06, artinya utang lancar perusahaan yang dimiliki dapat dibayar dengan 6% arus kas operasi. Dan pada tahun 2018 itu 0,12, artinya utang lancar perusahaan yang dimiliki dapat dibayar dengan 12% arus kas operasi. Total utang terhadap modal, jadi itu rumusnya total utang dibagi total modal. Tahun 2019 itu hasilnya 0,63, artinya persentase utang perusahaan itu adalah 63% dari struktur modal. Jadi dari 100% modal yang dimiliki perusahaan, ekuitasnya itu hanya 37%. Tahun 2018 itu hasilnya 0,59, artinya persentase utang perusahaan itu 59% dari struktur modal. Jadi dari 100% modal yang dimiliki perusahaan, ekuitasnya itu hanya 41%. Lalu ada total utang terhadap modal ekuitas, jadi itu rumusnya total utang dibagi ekuitas pemegang saham. Nah, rasio total utang terhadap total modal 2019 ini 1,72, artinya persentase utang perusahaan itu hanya sebesar 172% dari ekuitas pemegang saham. Lalu 2018 itu ketemu hasilnya itu 1,47, artinya persentase utang perusahaan itu hanya sebesar 147% dari ekuitas pemegang saham. Total utang jangka panjang terhadap modal ekuitas, rumusnya itu utang jangka panjang dibagi ekuitas pemegang saham. 2019 itu hasilnya 0,85, artinya modal usaha yang dibiayai dengan utang jangka panjang adalah 85%. Lalu 2018 itu sebesar 0,55. Artinya tuh modal usaha yang dibiayai dengan utang jangka panjang itu 55%. Ada hubungan laba dengan beban tetap. Rumusnya tuh laba yang tersedia untuk beban tetap dibagi beban tetap. Nah, rasio laba terhadap beban tetap di 2019 ini sebesar minus 1,77 dan 2018 itu minus 2,24. Jadi tuh PT Sentral Omega Research Tbk ini tidak memiliki laba yang tersedia untuk melunasi beban tetap perusahaan karena perusahaan itu mencatatkan rugi sehingga tidak dapat membayar beban tetap yang terkait dengan utang. Nah, rugi yang perusahaan miliki ini 2019 itu 1 kali lebih banyak daripada beban tetap perusahaan, sedangkan 2018 itu 2 kali lebih banyak. Nah, selanjutnya itu menghitung beban tetap. Jadi itu persyaratan dividen saham preferen dari entitas anak dengan kepemilikan saham mayoritas. Rumusnya itu persyaratan dividen saham preferen dibagi 1 dikurangi tarif pajak. Jadi ini tidak bisa dihitung karena perusahaan itu tidak membagikan dividen saham preferen. Lalu ada analisis jumlah kali perolehan bunga, itu rumusnya laba ditambah beban pajak ditambah beban bunga dibagi beban bunga. Hasilnya itu 2019 itu minus 0,77, sedangkan 2018 itu minus 1,24. Artinya perusahaan tidak memiliki laba yang tersedia untuk melunasi beban bunga yang telah ditentukan dan harus dibayarkan. Hal ini karena perusahaan mengalami rugi. Rasio arus kas terhadap beban tetap. Nah, setelah dilakukan perhitungan dalam tabel, maka arus kas operasi sebelum pajak ditambah penyusunan B hingga G pada halaman 175 dibagi beban tetap. Nah, 2019 itu rasio arus kas terhadap beban tetapnya itu 7,40. Artinya arus kas perusahaan itu mampu untuk membayar beban tetap karena arus kas perusahaan itu 7 kali lebih banyak daripada beban tetap yang ada. Lalu ada cakupan laba atas dividen saham preferen. Jadi itu PT Sentral Omega Research Tbk ini tidak membagikan dividen saham preferen, jadi tidak bisa dihitung. Lalu ada kesulitan keuangan perusahaan. Jadi itu rumusnya itu seperti yang ada di slide. Jadi kita hitung dulu X1-nya sampai dengan X5. Nah, setelah ketemu hasilnya dimasukkan ke rumus Z-score-nya. Nah, pada tahun 2019 itu Z-score-nya PT Sentral Omega Research Tbk ini 0,29. Sedangkan 2018 itu 0,26. Jadi artinya tuh probabilitas kebangkrutan perusahaan itu tinggi. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis laba operasi dan non operasi dapat disimpulkan bahwa perusahaan itu tidak bisa menghasilkan laba dari kegiatan operasi dan non operasi. Lalu berdasarkan analisis imbal hasil atas modal investasikan dan analisis profitabilitas, perusahaan itu masih kurang dalam memanfaatkan aset operasi neto untuk menghasilkan laba operasi neto. Sementara dari analisis ROCE sendiri, perusahaan itu belum dapat memanfaatkan investasi yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Nah, berdasarkan analisis arus kas, perusahaan itu memiliki sumber kas internal yang cukup untuk membiayai kegiatan operasi. Nah, tetapi rasio reinvestasi kasnya itu kurang memuaskan. Dan berdasarkan analisis likuiditas, kas dan setara kas perusahaan itu kurang mampu untuk melunasi utang jangka pendek. Rasio cepat perusahaan itu juga rendah, lalu arus kas operasi perusahaan itu kurang mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, dari analisis solvabilitasnya itu, perusahaan banyak menggunakan utang untuk modal. Lalu sarannya untuk calon investor, jika ingin berinvestasi di PT Sentral Omega Research Tbk, sebaiknya berhati-hati karena perusahaan tidak dapat menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan. Lalu perusahaan juga banyak menggunakan utang untuk modal dan tidak membagikan dividen. Kemudian Altman Z-score perusahaan itu menunjukkan tingkat probabilitas kebangkrutan yang tinggi. Nah, lalu untuk calon kreditor, sebaiknya berhati-hati karena walaupun rasio lancar perusahaan 2019 itu terbilang cukup baik, tetapi kas dan setara kas itu sangat rendah. Bahkan aset lancar di luar persediaan itu kurang mampu untuk membayar liabilitas jangka pendek. Lalu arus kas aktivitas operasi perusahaan itu juga rendah sehingga kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dari arus kas operasi itu kurang baik. Kemudian Altman Z-score perusahaan itu menunjukkan tingkat probabilitas kebangkrutan yang tinggi. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.